Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Agustina Tirahayu, NIM 43020220041. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Salatiga dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah. Sini saya akan memaparkan materi tentang Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar itu peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, malam Nuzulul Quran. Nuzul Quran itu berasal dari dua bahasa, yaitu nuzul dan Quran. Nuzul itu berarti turunnya sesuatu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Sehingga dapat disebutkan bahwa nuzul Quran itu turunnya firman Allah, turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, sebagai pedoman, dan sebagai petunjuk untuk umatnya. Sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu pertama kali surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, turunnya ayat Al-Quran ini juga menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira pada malam 17 Ramadan 1610 Masehi. Oleh karena itu, malam nuzul Quran itu diperingati pada malam 17 Ramadan. Yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, malam ini itu disebut dengan malam penuh kemuliaan. Nah, karena apa? Karena malam ini adalah salah satu malam di bulan Ramadan yang paling agung derajatnya karena dipercaya menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalil tentang malam Lailatul Qadar itu ada di surat Al-Qadar ayat 1-5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, waktu datangnya malam Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terjadi pada malam-malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, 29, wallahu a'lam. Nah, kita pada malam-malam ganjil seperti itu, hendaknya kita itu memperbanyak ibadah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus 4 tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malam tidak panas dan tidak dingin. Yang kedua, malam itu terang walaupun tanpa cahaya lampu. Yang ketiga, banyak malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, matahari terbit pada pagi harinya, sinarnya agak lemah. Yang ketiga yaitu proses turunnya Al-Quran. Nah, proses turunnya Al-Quran ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran langsung diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfudz. Nah, Lauhul Mahfudz ini tempat di mana manusia ini tidak bisa mengetahui secara pasti di mananya dan tempatnya itu seperti apa itu tidak tahu. Nah, pada saat ini Al-Quran diturunkan secara menyeluruh. Terus mengenai sejak kapan Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfudz itu merupakan hal gaib yang menjadi bagian dari keimanan dan hanya Allah yang mengetahuinya. Tahap yang kedua yaitu Al-Quran dari Lauhul Mahfudz diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Nah, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil seperti malam 23, 25, 27, 29. Nah, ini tanggalnya dirahasiakan oleh Allah karena agar kita umat manusia ini berlomba-lomba mencari kebaikan dan mencari malam Lailatul Qadar. Tahap yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril.
Nah, pada tahap ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, turunnya Al-Quran ini juga menjadi awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.